Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Para pendiri bangsa kerap berdebat dengan tajam, terlatih berpolemik dengan pikiran yang dalam. Berbantahan secara lisan pun juga lewat tulisan. Saling menguji pikiran nyaris tanpa aroma kebencian. Begitulah gagasan Indonesia dirumuskan dari aktivisme di lapangan, juga diskusi berkelanjutan. Namun kita sama-sama tahu, tradisi berdebat sudah terlalu lama dikucilkan, bahkan dianggap omong kosong yang tak punya kegunaan. Lantas bagaimana dengan debat Pilkada Jakarta? Akan berdaya guna atau hanya ajang jual kecap belaka? Inilah Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa, kian dekat waktunya warga Jakarta menentukan siapa yang layak dari dua kontestan yang melaju ke putaran final. Selama 2 jam, saya undang mereka untuk bertarung secara ide dan program. Kita sambut kandidat nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, dan kandidat nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk dua kandidat. Terima kasih Pak Basuki, Pak Anies. Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Senang sekali dua narasumber yang kerap kali hadir di Mata Najwa malam ini juga hadir dalam kesempatan yang istimewa. Sehat-sehat Pak Anies, Pak Basuki? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat dan kita semua juga sehat. Kami mengundang kandidat tapi kami sengaja untuk tidak mengundang tim pendukung karena malam ini kita ingin adu gagasan pemikiran, bukan adu sorak dan adu teriak. Dan saya juga ingin sampaikan para penonton yang hadir di studio Mata Najwa malam ini, dari masyarakat umum juga sudah berjanji untuk menjaga ketertiban. Para mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga ramai malam ini. Pak Basuki, Pak Anies, saya ingin mulai dengan membacakan ada aturan main. Bagaimana kita akan malam ini berdiskusi. Jadi dialog atau debat akan kita bagi menjadi 7 segmen atau 7 bagian. Setiap bagian akan mendalami satu fokus bahasan dengan durasi kurang lebih 12-15 menit dalam satu segmen. Setiap segmen akan saya awali dengan pertanyaan dan kedua kandidat akan diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi terbuka. Jadi masing-masing kandidat dapat saling menanggapi dan selama diskusi terbuka itu mungkin saja akan ada pertanyaan lanjutan dari moderator. Dan juga moderator akan memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya diskusi termasuk untuk menjaga keseimbangan durasi jawaban antar kandidat. Jadi nanti pada saat open diskusi terbuka saya akan mengingatkan soal keseimbangan durasi karena saya yakin kita semua juga paham dalam perdebatan bukan hanya yang penting menyampaikan pendapat tapi juga kepekaan untuk mendengarkan jawaban. Dan kita akan mulai dengan mempersilahkan tepuk tangan kepada kedua kandidat yang akan kita ajak diskusi malam hari ini. Baik, Pak Basuki, Pak Anies, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Waktunya 1,5 menit untuk masing-masing kandidat. Masih pertanyaan yang umum, yang saya ingin tahu. Apa prioritas utama program yang Anda bawa dan memiliki nilai tambah dalam pilkada ini? Apa prioritas utama program yang Anda bawa dan memiliki nilai tambah? Saya persilakan kandidat nomor urut 2, Pak Basuki, waktunya 1,5 menit, Pak. Ya, prioritas kami tentu adalah bagaimana membuat orang Jakarta itu otak, perut, dompetnya penuh. Artinya itu dari sisi rohani, budaya, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Nah, untuk bisa mencapai itu prioritas utama kami yang telah kami lakukan adalah birokrasi. Nah, itu adalah prioritas utama kami.
kami sangat yakin dengan adanya birokrasi yang tertata baik, dengan adanya transparansi, dengan adanya sistem, maka ini akan 5 tahun ke depan ketika PNS-PNS yang muda mulai naik, dia akan mulai mengisi. Nah kami selama 3-4 tahun ini sudah membangun sistem. Ini contoh PNS. PNS itu sudah jelas ada kinerjanya, ada indikatornya. Nah kami sangat yakin tidak mungkin program kami bisa jalan kalau tidak memiliki PNS yang bersih, transparan, profesional tadi. Nah ini yang kami lakukan sehingga 5 tahun ke depan kami ini ngurusin orang dari Janin sampai ke Liang Lahat sebetulnya. Sampai kalau 5 tahun ke depan lagi bahkan rumah sakit kami kelas 3 itu sudah bukan 6 ranjang tapi tinggal 4 ranjang. Bahkan kami juga menyediakan apartemen. Untuk apa? Jadi kalau untuk orang yang tidak mampu, kalau dia sakit, jangan pulang ke rumah. Kalau udah sekarat gitu ya, udah susah terminal atau stadium 4, dia boleh tinggal di apartemen, kami tetap urus dia sebagai keluarga. Itu yang kita lakukan. Terima kasih Pak Basuki, 1,5 menit Anda sudah selesai. Saya ingin persilakan ke Pak Anies 1,5 menit yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mulai dengan mengucapkan selamat hari Nyepi yang bagi umat Hindu yang besok merayakan Nyepi. Yang kedua, terkait dengan prioritas Jakarta. Yang dibutuhkan Jakarta bukan hanya pemimpin yang kuat, bukan hanya birokrasi yang kuat, tetapi justru warga yang kuat, warga yang berdaya, warga yang bisa terlibat. Yang kedua, kita membutuhkan di Jakarta keberpihakan, kepemimpinan yang berpihak. Berpihak pada siapa? Pada yang rentan. Yang rentan dari mulai sosioekonomi, yang tak bekerja, tak terdidik, yang hari ini belum memiliki kemampuan ekonomi, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, termasuk kaum perempuan, anak-anak, orang tua, keberpihakan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, menyelesaikan problem dengan kepemimpinan yang efektif. Jakarta membutuhkan perencanaan yang baik, dan itu artinya bisa merumuskan masalah, bisa merumuskan langkahnya, lalu eksekusinya dengan baik hingga tuntas. Dan bila itu dilakukan dengan fokus 3 hal. 1, penyiapan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kita memiliki program OKOC. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Basic itu yang menjadi prioritas kita dan bila dilaksanakan insya Allah bisa membuat perubahan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Anies Baswedan. Bisa kita kasih tepuk tangan juga untuk Mas Anies Baswedan untuk pembukanya. Saya ingin melanjutkan dengan diskusi terbuka. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Dalam beberapa kesempatan Anda kerap menyatakan akan menjaga dan meneruskan program pemerintah provinsi yang selama ini sudah diterima warga Jakarta. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, apa 2 hal utama di antara program Pemprov yang akan Anda batalkan atau akan Anda ganti sama sekali? Jadi malah yang dibatalkan ya? Yang dibatalkan. Pertama, sudah sering disampaikan, kita akan membuat KJP bukan saja menjangkau siswa, tetapi anak usia sekolah. Peraturan gubernur yang membatasi itu akan kami ubah. Yang kedua, sering kita bicarakan mengenai penggusuran. Kita ingin memastikan bahwa di Jakarta besok yang dilakukan adalah penataan. Kita ingin memastikan kita memberikan ruang bagi seluruh warga Jakarta, siapapun, kaya miskin, untuk mendapatkan kesempatan hidup tinggal di Jakarta dengan nyaman. Dan itu kepastian papan menjadi penting. Oke. Ini 2 saja yang diambil. 2 saja Mas Anies, jadi Anda Sebenarnya akan... ada lagi beberapa, tapi 2 Saya minta aja. 2 saja, KJP dan kemudian tadi pendekatan penggusuran. Pak Basuki, tanggapan Anda akan ada 2 itu yang dibatalkan? Saya mesti berdiri atau duduk? Terserah. Panggung untuk Anda, terserah. Ya udahlah, ikut aja deh. Baik, kita berikan kesempatan menanggapi. Kita tentu tidak batalkan ya. Misalnya KJP Plus tadi ya. Kami mempunyai kajian, pengalaman saya waktu jadi bupati di Belitung Timur. Kami kasih tidak bayar sekolah. Tapi masih banyak sekali anak-anak nggak sekolah. Kenapa? Karena dia kerja timah, ada ekonomi. Makanya dianggap KJP Plus itu bagi kami itu adalah menambah nilai. Misalnya sekarang kami lagi uji coba nih ya. Orang, anak-anak ini dapat beli daging 35.000, beli beras premium 6.000, beli telur juga murah. Nah ternyata tidak semua anak beli. Nah artinya apa? Ini kita harus menambah
nambah uang supaya dia mampu beli daging. Karena anak-anak bukan cuma sekolah, Baik. dia harus punya nutrisi yang baik. Nah itu yang kita akan lakukan. Terus penggusuran, sebetulnya kalimatnya ya penataan. Kalau penggusuran memang digusur kok rumahnya, karena dia tinggal di dalam bantaran sungai. Tapi ketika kami pindahkan mereka, bagi kami dia hidup lebih baik. Tidak layaklah membiarkan orang tinggal dalam sungai, tiap kali Baik. hujan datang, banjir, apalagi TBC macam-macam sempit. Jadi kami pindah dia tempat lebih baik. Jadi saya kira 2 program itu, kalau saya masih jadi gubernur, kita akan teruskan. Bukti Baik. Ciliwung banjir berkurang. Baik. 2.200 ke 80 titik. Kita akan bahas lebih jauh nanti soal KJP dan juga soal pendekatan penggusuran tadi atau penataan. Saya ingin kita melihat bagaimana perjalanan kampanye selama 6 bulan ini. Ada sejumlah program yang Anda berdua miliki yang memiliki kemiripan satu sama lain. Karenanya sempat kita dengar ada saling klaim mana yang lebih dulu, mana yang meniru. Seperti ini contohnya, kita lihat sama-sama. Pak Basuki, Pak Anies ada saling klaim kartu Jakarta Lansia. Saya mau ke Pak Basuki dulu. Anda ini belum lama meluncurkan itu dan memang baru di putaran kedua. Apa keistimewaannya kartu Jakarta Lansia itu? 1,5 menit, Pak Basuki. Ya, sebetulnya bukan baru diluncurkan. Kalau Anda lihat berita ya, saya sengaja print out ini. Itu tahun 2013, 24 September, saya udah bilang, uang pensiun untuk lansia sudah diatur dalam Undang-Undang SJSN. Jadi ini 2013 kita udah bicara. Sayangnya pemerintah kan mewajibkan tenaga kerja 2019. Makanya kami mulai melaksanakan sekarang. Nah, karena dalam pelaksanaannya, uang pensiun kan gotong royong. Uang orang yang sudah meninggal, bantu yang masih hidup, yang lansia ini. Nah, kita temukan di lapangan lansia ini butuh pertolongan. Terus apalagi yang kita ngomong lansia nih. 2013, 16 April juga ngomong udah lansia. Jadi 2013, ketika kami melaksanakan sistem jaminan sosial nasional, kami udah pikirkan soal lansia ini. Dia harus mendapatkan uang pensiun. Hanya bentuk nilai berapa kita perlu kajian. Nah terakhir kita perkirakan mungkin 600.000 sampai 1 juta. Tapi siapa itu lansia? Lansia yang tidak dipelihara oleh keluarganya. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau bisa dipelihara oleh keluarganya, dia harus bertanggung jawab. Jadi saya tidak tahu kalau saya tuduh nyontek. Kebetulan saya yang mengerti sekali tentang BPJS juga. Saya dalam melaksanakan sistem jaminan sosial nasional sejak saya jadi Bupati Belitung Timur tahun 2005 tentang lansia ini. Makanya saya berhenti jadi Bupati, mau jadi gubernur supaya lansia itu ada pensiun sebetulnya. Ini niatnya gitu. Jadi Anda tidak menyontek program ya? Kalau lihat dari 2013 belum nyalon kira kita. Waktu yang sama untuk Pak Anies. Anda juga memiliki program tunjangan hari tua yang juga fokus peningkatan kualitas hidup warga lansia. Apa pembedanya dengan kartu Jakarta Lansia, Pak? 1,5 menit. Tapi sebelum saya sampai ke situ, sebenarnya kalau petahana itu menunjukkan karya, bukan meluncurkan program. Kalau meluncurkan program di saat kampanye, itu adalah calon. Tapi kalau petahana tunjukkan sudah dikerjakan. Bila dirancang 2013 dan nggak jalan sampai sekarang, bagaimana kita bisa mengharapkan ini tereksekusi di kemudian hari? Ini catatan mendasar bagi pemilih untuk memikirkan. Dan orang tua baru dipikirkan ketika ada pilkada. Mungkin mereka semua berharap tiap bulan ada pilkada. Jadi orang tua dipikirkan. Kalau kami, karena kami memang mau mencalonkan, kami tunjukkan. Kami memulai dengan program pada saat awal kampanye ini, santunan untuk orang tua, untuk lansia. Nilainya Rp300.000 per bulan. Kemudian muncullah Rp600.000, ya alhamdulillah double. Kita alhamdulillah mendapatkan dukungan dari relawan-relawan Pak Agus dan Pak Silvi. Salah satu yang diharapkan dari mereka adalah program lansia supaya diadopsi. Dan insya Allah kita adopsi itu. Sehingga kita malah merencanakan bagi lansia itu bisa mendapatkan sekitar 8,6 juta per tahun untuk para lansia di Jakarta. Pak Agus waktu itu membuat program 5 juta per tahun untuk para lansia. Kita kombinasi sehingga ini bisa menjadi program untuk lansia. Dan yang tidak kalah penting,
ini bukan hanya memberi. Justru lansia yang masih aktif, masih bisa berkarya, kita akan undang untuk OKOC, bahkan untuk menjadi mentor berbagai kegiatan di masyarakat. Terima kasih, Mas Anies, kita kasih tepuk tangan. Saya ingin ke, apakah akan menanggapi? Silakan, akan menanggapi Pak Ahok. Ya, makanya. Kenapa kalau dari 2013 kenapa tidak Saya dilaksanakan katakan tadi? itu semua kan bertahap. Kita anggaran juga ada batasan. Makanya orang tua yang kita lakukan apa dulu? Kita meluncurkan Transjakarta Care. Kita memberikan bantuan. Hampir banyak uang operasional saya itu dibantu untuk tunjangan lansia. Jadi banyak lansia yang tinggal di rusun nggak punya duit itu kita pakai uang tunjangan operasional saya. Tapi setelah kita melakukan dasar wisma, kita ada satu aplikasi yang dijalankan. Kita mulai sadar nih, nggak bisa mengandalkan uang operasional saya. Maka kita tentu harus luncurkan. Nah tentu, namanya apa? Mereka bilang, udah ada KJP, ada KJL. Ya kita ikutin aja KJL. Tapi secara prinsip, kita udah bicarakan, prinsip kami itu sederhana aja. Bagaimana undang-undang sistem jaminan sosial nasional bisa kita implementasikan di Jakarta. Saya ingin minta tanggapan Jadi Pak itu aja Anies sih untuk yang tadi sebelum saya pindah ke topik lain. Ya, saya melihat begini aja. Kalau untuk infrastruktur cepat sekali pengerjaannya, tapi untuk warga, untuk orang tua justru lama. Menurut saya justru inilah prioritas yang harus digeser. Yang dipikirkan warganya, bukan benda matinya saja. Dan di sini yang kepemimpinan kita tawarkan yang berbeda. Kita memikirkan mengenai warganya, kita berikan kebahagiaan mereka, kesejahteraan mereka. Termasuk yang rentan. Dalam hari ini orang tua. Jadi baik-baik saja bahwa itu diluncurkan pada saat ini. Tapi menurut saya warga kemudian lihat kalau begini lebih baik pilkada tiap bulan biar program-program memikirkan warga muncul. Itu yang kami ingin. Ada tanggapan Pak Ahok? Ya sebetulnya bukan begitu ya tuduhannya ya. Bisa contoh, orang Jakarta mungkin lupa ya. Dulu tuh masih suka lihat anak-anak pakai tas yang jelek, sepatu yang jelek. Nenek kakeknya yang tua itu stres, lihat cucunya nggak mampu. Baik. Sekarang mana ada? Atau orang tua sekarang ngurus izin semua gitu mudah. Bahkan kami rumah-rumah yang tua pun, orang tua, kami perbaiki. Baik. Jadi sebetulnya kalau dibilang kami nggak jalankan program, emangnya Jakarta hari ini tambah buruk gitu loh. Baik. Pak Anies singkat. Singkat silakan. Ya. Jadi gini aja lah, kira-kira sederhananya. Programnya direncanakan 2013, sekarang 2017, 4 tahun lewat. Jembatan Semanggi itu sudah akan selesai dan orang tua masih belum mendapatkan yang mereka harus jadi haknya. Ini yang berbeda yang kami akan tawarkan. Kita akan pikirkan justru warganya. Pak Ahok? Sebetulnya cara berpikir bukan begitu ya. Sekarang saya tanya di Jakarta, masih ada nggak orang yang bekerja ketika orang tuanya sakit harus ngutang sama perusahaan? Nggak ada lagi. Siapa bilang kami nggak perhatikan orang tua? Maka kita jemput tuh tentang Jakarta Care. Baik. Jadi orang sakit udah. Sudah cukup. Baik. Kita akan sudahi di program kesehatan. Kita akan lanjutkan di program-program lain yang juga tampak beda tapi mirip. Tapi tidak mau dibilang sama. Setelah ini masih di Mata Najwa eksklusif. Babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. dipersembahkan oleh Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Kandidat nomor urut 2 dan nomor urut 3 ini sama-sama suka main kartu pemirsa. Tapi kalau tadi kartu untuk lansia, sekarang mari kita bandingkan kartu bidang pendidikan. Mana yang lebih unggul? KJP atau KJP yang pakai plus di belakangnya? Kita lihat yang berikut. KJP-nya bukan cuma diteruskan, akan ditingkatkan.
KJP Plus. Jadi nanti anak-anak yang kejar paket C juga bisa dapat. Kejar paket B juga bisa dapat. Dan bisa dipakai juga untuk pelatihan. Saya nggak ngerti KJP Plus, maksud beliau itu plusnya apa ya? Kalau yang punya kami, jelas sampai kuliah. Udah sampai kuliah bisa masuk perguruan tinggi negeri, udah kami biayain. Malah nilainya kita tingkatkan, kami masuk baru 300 miliar, sekarang udah 2,5 triliun. Kita targetnya bisa 3 triliun, saya nggak ngerti plusnya apa. Saya ingin ke Pak Anies, tadi disebutkan Pak Basuki tidak mengerti plusnya apa. 1,5 menit untuk Anda, apa plusnya di Kartu Jakarta Plus? Pertama adalah kartu ini mengcover bukan hanya anak dalam sekolah. Mengapa ini penting? Karena tanggung jawab pemerintah adalah mendidik. Dan ketika bicara mendidik, bukan saja yang berada dalam sekolah, tetapi juga mereka yang sudah tidak lagi berada dalam sekolah. Mereka membutuhkan juga. Apa yang mereka butuhkan? Bisa untuk kejar paket, tadi sudah disampaikan. Yang kedua, bisa dipakai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga mereka memiliki keterampilan, dan dengan keterampilan itu mereka kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dan bisa melanjutkan pendidikan dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah ini menjadi jembatan. Bagi yang berada dalam sekolah, kita tahu KJP yang sekarang sudah ada. Bahkan sama sampai dengan perguruan tinggi. Tapi yang membedakan adalah bahwa nomor satu itu. Lalu yang kedua, kita juga akan mengintegrasikan dengan Kartu Indonesia Pintar. Bahkan dalam jangka panjang, kita ingin akan membuat KJP ini diterima oleh setiap anak di Jakarta. Jadi bukan hanya mereka yang status sosial ekonominya prasejahtera, tetapi juga mereka yang hari ini sudah ekonominya baik. Gunanya beda. Kalau yang prasejahtera mereka menerima cash transfer, kalau yang sudah sejahtera dipakai untuk berbagai fasilitas diskon. Lalu yang tidak kalah penting di dalam KJP Plus ini adalah... Baik, waktunya sudah habis, Mas Anies. Siap. Kita kasih tepuk tangan. Terima Nanti kita kasih, diskusikan, Mas ya. Anies Baswedan. Pak Ahok, apakah sudah mengerti sekarang setelah dijelaskan langsung oleh kandidat nomor urut 3? Iya, saya 1,5 menit. mengerti, tapi nggak bisa kami kerjakan. Karena kan katanya fungsi mendidik. Kami ingin sebenarnya mendidik itu, kalau anak mau sekolah, kita kasih. Ini mendorong anak-anak untuk mau sekolah. Kalau soal nanti paket itu kita kerjakan lagi sendiri. Kalau dia mau usaha, kami berikan lagi 80-20. Kalau dia mau untuk pelatihan, kita punya pelatihan lagi yang tidak bayar sebetulnya. Jadi kami tidak ingin kasih uang ke anak, supaya dia merasa saya nggak mau sekolah pun dapat uang. Nah ini kita tidak mau merusak seperti itu. Kita dengarkan. Ini fungsi edukasi. Yang kedua adalah data. Kenapa penting data seperti ini? Supaya kami tahu nih dia belanja apa. Kenapa kami tidak kasih izinkan tunai? Kalau anak yang mampu untuk diskon, kami sudah punya kartu Jakarta One buat seluruh orang Jakarta. Mau diskon, mau naik bus, mau apa saja itu Jakarta One. Jadi ini tujuannya apa? Misalnya Anda naik bus dari Jempol turun ke Kelingking. Kalau Anda pakai kontan, tidak pakai kartu, kami tidak tahu Anda turun di mana. Tapi kalau dengan pakai kartu, saya tahu nih, Anda dari Jempol ke Kelingking. Jurusan busnya nggak ada, maka saya bisa membuat jurusan langsung. Artinya apa? Data dari transaksi non-tunai, itu kami pakai kembali untuk bisa melayani orang Jakarta lebih baik lagi. Jadi bukan kasih uang, enggak. Harus ada memotivasi mereka. Itu yang saya katakan di awal. Uang harus mendidik. Baik, terima kasih Pak Basuki. Silakan, kita akan diskusi terbuka soal KJP Plus. Langsung ditanggapi Pak Sebetulnya Anies. ada satu lagi yang sangat berbeda, signifikan, adalah identifikasinya. Kalau di dalam KJP ini, Kepala Satuan Pendidikan akan menugaskan wali kelas, guru kelas untuk mengidentifikasi penerima. Guru itu job description-nya bukan mengidentifikasi warga miskin. Justru ini akan berbeda. Banyak sekali kita temukan di lapangan keluarga-keluarga yang mengeluh karena mereka tidak menerima KJP. Pak Anies boleh tolong langsung difokuskan Karena ke itu, yang tadi? Kalau kita lakukan, justru kita akan melakukannya begini, menggunakan BDT, dan ini basis data terpadu, yang kemudian diverifikasi lewat Kementerian Sosial dan TNP2K, kemudian TNP2K itu tim percepatan penanggulangan kemiskinan, kemudian dari data itu dibawa ke wilayah Jakarta, diverifikasi di level RT RW, sehingga penerima
benar-benar mereka yang membutuhkan. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak meninggalkan mereka yang membutuhkan. Hari ini banyak yang nggak terima. Pak Dan itu kita Basuki, temukan di lapangan. Silakan. Ya, saya katakan betul guru bukan identifikasi murid miskin. Tapi guru itu bukan cuma ngajarin pelajaran. Guru itu mesti punya hati, empati kepada murid-muridnya. Jadi harusnya seorang guru yang empati. Dia bisa kenalin mana muridnya yang miskin, mana yang kaya. Nah kalau yang miskin, dia nggak pakai uang dia sendiri. Dia laporkan kami urus. Karena dulu pernah pakai sistem oknum RT, RW bisa main juga. Harusnya seorang guru bukan cuma memberikan pelajaran. Tapi guru itu betul-betul sayang kepada anak didiknya. Nah kalau dia sayang, dia minta KJP kita berikan. Kalau kemarin belum dapat, karena memang terjadi ledakan KJP. Ada 250.000 lebih tambahan. Ini yang sedang kami lakukan. Kenapa? Orang sekarang mulai sadar, KJP itu bisa beli daging, beli beras. Ada sisa akhir tahun, bisa beli laptop, bisa beli skateboard. Itu sesuatu yang membuat mereka sekarang mendaftar. Begitu dia daftar, kita kasih kok. Oke. Saya ingin ke Pak Anies. Pak Anies, saya ingin Anda spesifik menanggapi bahwa tadi memang tidak ingin kasih uang langsung tunai ke anak dan kemudian datanya itu untuk transaksi non tunai. Ya. Silakan langsung ditanggapi poin itu. Begini, kalau kita lihat kebutuhan, anak-anak itu kebutuhan variasi. Bahkan kalau saya ketemu di lapangan, banyak sekali orang tua yang mengeluh, kami ini beli sepatu lagi, beli tas lagi, udah cukup. Tapi kami terbatas bisa pemanfaatannya. Dan perhatikan, ini banyak studi yang menunjukkan, ketika cash transfer kepada warga yang miskin, pemanfaatannya hampir selalu itu sesuai dengan programnya. Yang problem itu adalah transfer untuk mereka yang tidak miskin. Itu pemanfaatannya bisa meleset. Baik. Tapi kalau yang miskin, artinya begini. Saya ingin komentari soal guru tadi. Guru memang betul harus kasih sayang, tapi mencari, memverifikasi, itu ada aturan hukumnya. Jadi ini adalah domain yang sebetulnya bukan domain wilayah guru. Baik, Pak Basuki. Bahwa guru nanti kasih sayang, guru mendidik itu tentu, tapi mencarinya Tanggapan Anda, lewat Pak Basuki. struktur. Saya katakan gini, bukan memverifikasi, kita ada SOP. Misalnya guru ya, kalau dia lihat anak itu jajan sampai 50.000, 100.000 di sekolah. Pakai handphonenya iPhone, Samsung. Masa gurunya nggak tahu ini orang mampu? Justru kalau guru nggak ngenalin muka raut wajah muridnya, ini bukan guru. Guru harus tahu persis apa dia butuh alat pendengaran, apa dia butuh kacamata. Terus dia bilang apa lagi? Beli sepatu lagi, tas lagi. Saya kira ini juga Pak Anies data yang lama ya. Ini data yang lama. Dulu harus wajib beli tas, beli sepatu. Sekarang enggak. Kalau dia hemat, uang pada akhir tahun itu langsung menjadi hadiah buat si anak naik kelas. Makanya ada yang bisa beli laptop, ada yang bisa beli sepeda. Itu boleh. Tapi dia hemat. Jadi inilah kita katakan, kita mendidik anak-anak itu untuk nabung, untuk tanggung jawab soal uang, bukan foya-foya. Dan kami juga bisa memonitor anak ini belanja di mana. Baik. Dia bisa belanja di Carrefour, makanan segala macam. Bahkan beliin kakek neneknya Pampers. Kakek nenek, saya lihat. Baik, Pak Basuki. Kita bisa bantu juga gitu loh. Saya ingin masih soal KJP Plus, saya ingin Anda spesifik menanggapi bahwa kemudian nanti akan ditanggapi Pak Anies bahwa ada banyak anak putus sekolah yang tidak tercover oleh KJP Plus ini. Justru sekarang mereka banyak yang mendaftarkan lagi, kita bisa daftarkan. Banyak anak-anak kalau yang udah terlanjur drop out, dia nggak mau kita dorong untuk paket A, paket B, paket C. Termasuk keterampilan. Nah sekarang kita tambahkan lagi, mereka bisa direkrut jadi pegawai untuk pelatihan. Baik. Ya, pergubnya belum pernah berubah. Jadi itu dikatakan Pak Basuki, tapi pergubnya enggak. Pergubnya mengatakan bahwa sasaran penerima adalah peserta yang berdomisili dan bersekolah. Bersekolah di satuan pendidikan. Jadi meskipun dikatakan begitu, pergubnya nggak diubah kok. Ini masih pergub yang berlaku sekarang. Artinya sebenarnya ini lagi-lagi karena kampanye ada variasi nih baru. Bahwa mereka yang di luar sekolah itu akan diberikan juga. Mirip juga nih seperti yang kita tawarkan tadi. Jadi nggak ada itu. Bagaimana Pak Basuki? Jadi Nggak ada. Jadi yang di luar sekolah tetap tidak boleh dapat KJP. Makanya bagi saya KJP Plus itu merusak mental anak. Kalau nggak sekolah, sekolah merusak. Pak Anies. Bagi saya itu merusak. Makanya ini Saya dua hal yang berbeda. applause-nya ketika semua ini sudah berbeda selesai. banget ini. Pak Anies. Pak Basuki, dengan segala hormat, di kota tempat Pak Basuki tinggal namanya Jakarta Utara. Di sana angka partisipasi anak SMA hanya 52%. Artinya
48% di luar sekolah. Jadi KJP-nya Bapak itu hanya menjangkau separuh dari anak-anak di kota tempat Bapak tinggal. Betapa tidak adilnya pendekatan seperti ini. Pak Basuki? Ini yang kita akan ubah. Enggak, justru saya bilang ini dua sisi yang berbeda ya. Saya kira bagus untuk penonton juga bisa lihat perbedaan ini. Saya tetap konsisten. Anda kalau mau dapat KJP harus sekolah. Anda masuk lagi ke formal, saya urusin. Anda umur berapa kita urusin, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak sekolah, Anda mau kerja, atau mau usaha, mau paket A, paket B, Baik. itu kita bantu bukan Saya- dapat KJP, Pak beda Anies, gitu loh. Pak Anies? Ini beda banget. Baik, Pak Basuki saya kasih kesempatan Pak Anies. Mungkin Pak Basuki tidak banyak melihat kenyataan di lapangan ya. Kalau CCTV nggak menangkap itu Pak. Kalau di lapangan, Baik. Bapak tahu begitu anak putus sekolah, apalagi di jenjang SMP, SMA, tantangan terbesar adalah mengembalikan. Baik. SD masih mudah, SMA hampir selalu sulit. Nah masalahnya adalah kita mau membiarkan Baik. atau melakukan sesuatu, kami memilih Terima melakukan kasih sesuatu. Pak Anies. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang hadir di studio Mata Najwa malam hari ini agar tepuk tangan atau aplaus diberikan selesai masing-masing kandidat menyampaikan tanggapannya, jadi tidak mengganggu alur diskusi kita malam hari ini. Terima kasih atas pengertiannya. Kita akan break. Setelah ini kita masih akan lanjutkan apa yang beda tapi sama. Apakah pendekatan dan gaya kepemimpinan yang berbeda tapi sama? Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. dipersembahkan oleh Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Kita akan bicara soal gaya. Dari sisi ini Basuki Cahayapurnama dan Anies Rashid Baswedan dianggap banyak kalangan tidak sama. Tapi belum tentu penilaian orang tepat, jadi langsung saja kita tanyakan ke masing-masing kandidat. Saya ingin mulai dengan mempersilakan Pak Basuki. Bagaimana menggambarkan gaya kepemimpinan Anda dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda? 1,5 menit. Ya, prinsip saya sederhana saja. Yang penting kita harus jadi model dalam segi bersih, transparan, dan profesional. Ini penting. Yang kedua, kita tugasnya adalah pemimpin yang mau melayani. Ini empati melayani harus ada. Nah, gaya saya begitu, lalu sistem. Tidak boleh menerima suap dan tidak boleh berpihak. Nah, ini harus jadi sebuah standar, ini gaya saya lakukan. Kalau Anda tidak mau nurut, saya akan langsung terbuka saja. Karena bagi saya transparansi itulah cara untuk mengatasi fitnah, curiga, macam-macam. Nah, kalau Anda profesional, Anda nggak usah takut. Itu yang saya yakinin. Makanya itu yang saya jalankan selama ini. Dan itu yang menghasilkan produk-produk yang Anda lihat di Jakarta. Bagi saya harus jadi model. Saya harus datang lebih pagi, saya harus melayanin orang, 7:30 sampai, terima orang, terus disposisi 1 minggu mesti beres. Lalu semua PNS, mereka juga sama. Tunjangan kinerja mereka ditentukan dari poin kerja juga. Dan saya memang nggak pakai kinerja, tapi saya tunjukkan. Saya juga kerja sama. Pulang malam, minggu selesai aja. Senin disposisi, mesti mulai dari baru lagi. Nah, itu yang kita katakan, saya yakin terus terang, tidak berpihak, tidak terima suap, jadi model. Ini gaya yang saya lakukan selama ini. Kita kasih aplaus untuk Pak Basuki. Pak Anies, 1,5 menit menggambarkan gaya kepemimpinan Anda dan bagaimana itu berbeda dengan lawan Anda. Kepemimpinan yang efektif. Efektif artinya dia bisa merumuskan masalah dengan benar, merumuskan langkah-langkahnya dengan benar, ukurannya jelas, lalu mengeksekusi hingga tuntas. Efektif. Jakarta bukan punya efektif. Kemudian konsekuensinya birokrasi berjalan baik. Tapi jangan lupa, ini juga memimpin masyarakat. Bukan hanya dari aspek legal saja, tapi juga aspek-aspek sosiologis dan lain-lain. Jadi kepemimpinannya itu bisa merangkul semua. Bukan saja programnya jalan,
Tapi prioritas programnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tadi barusan kita bicarakan. Orang tua saja 4 tahun belum jalan. Tetapi ketika bicara tentang infrastruktur, keberpihakannya di mana ya ini? Keberpihakannya pada yang di atas atau yang di bawah? Atau pada yang rentan? Kemudian keteladanan. Kita memang betul, sebab ini harus teladan. Artinya berkomunikasi harus baik. Kalau ada ibu-ibu datang membawa masalah KJP, janganlah dikirimkan kata-kata yang tak patut. Tapi itu terjadi pada kasus ini. Artinya apa? Keteladanan itu hadir bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan. Dan ini harus bisa merangkul semua. Saya katakan bahwa Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang programnya berjalan dengan efektif, masyarakatnya berinteraksi satu sama lain, muncul kepercayaan, dan kepemimpinannya itu mengayomi semua. Bukan berpihak kepada yang di atas, tapi justru berpihak kepada semuanya. Ini perubahan yang akan kita lakukan di Jakarta. Kita beri aplaus untuk Pak Anies. Kita akan diskusi terbuka. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya ingin minta Pak Basuki untuk menanggapi yang spesifik tadi disebutkan oleh Pak Anies. Ya, makanya tadi katakan efektif, mesti terencana, segala macam. Emangnya Jakarta nggak terencana? Semua ada kok. Merangkul semua, nggak bisa. Kalau dia korup, ya nggak bisa saya ladenin. Kalau dia nggak benar, ya pasti nggak bisa saya rangkul. Kerjasama, infrastruktur untuk orang. Iya dong. Saya bangun infrastruktur buat orang. Saya bangun Air Petra, gimana orang bisa nikmatin taman kalau kita nggak bangun taman? Orang teriak macet, stres. Kalau saya nggak bangun Semanggi, gimana ngurai kemacetan? Ya, jadi bukan seperti itu cara, terus komunikasi yang baik. Komunikasi saya baik kok, orang juga bisa liatin mulut saya ngomongnya pas kok, semua pas. Yang jadi masalah itu sebetulnya, misalnya gitu, saya sama oknum mau main nyolong duit gitu ya. Saya komunikasi baik kok, tapi dia mau nyolong, saya nggak mau nyolong gimana? Baik. Masa saya masih kompromi? Jadi saya kira mimpin Jakarta, kita lempeng-lempeng aja lah. Kalau memang orang yang nggak mau ikut sejalan, kata ya tinggal aja lah di belakang. Yang penting itu tujuannya sama. Gitu. Pak Anies, tanggapan Anda? Di sini ada problem utama. Beliau tidak bisa membedakan antara merangkul dan menegakkan hukum. Merangkul semua itu adalah bicara tentang bagaimana seluruh warga dijangkau. Atas, bawah, kanan, kiri, semuanya bisa dijangkau. Gubernurnya nggak hanya bicara dengan sekelompok orang, tapi pada semuanya. Menegakkan hukum, ya pada siapa saja harus ditegakkan. Jangan keliru. Kalau itu namanya dicampur nanti. Ketika kita bicara menegakkan hukum, tegakkan aturan. Tetapi dengan siapapun bisa merangkul, bisa menggerakkan. Saya beri contoh. Ketika kita melakukan program-program yang belum tentu disetujui, maka gubernur datang, bicara, bisa dialog. Sehingga apa? Menurun ke bawah. Baik. Di jajaran birokrasi, mereka pun melihat, oh begini ya. Kalau gubernurnya tidak berdialog dengan yang di bawah, ya yang di bawahnya pun gak akan melakukan. Jadi kepemimpinan itu hadir, memberikan contoh dalam artian perbuatan. Baik, kita bisa kasih tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Saya ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Anda, Pak Anies, dan nanti kemudian Pak Basuki bisa menanggapi. Pak Anies, kehadiran Anda di acara Hall Presiden kedua, Presiden Soeharto dan peringatan Super Semar di Masjid Atin beberapa waktu lalu, sempat menjadi perhatian publik. Statement Anda ketika itu adalah banyak pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari figur Pak Harto. Pertanyaan saya, apa pelajaran kepemimpinan dari Pak Harto yang akan Anda terapkan ketika memimpin Jakarta? Kita bisa belajar begitu banyak dari para pemimpin bangsa. Dari Bung Karno kita belajar tentang menggerakkan. Bagaimana retorikanya, pesan-pesannya yang membuat orang tersadarkan, terbuka wawasannya, dan mau berbuat. Dari Presiden Soeharto, kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah, lalu melakukan langkah-langkah termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Saya rasa Jakarta juga membutuhkan orang yang stabil, yang tidak labil, yang kemudian bisa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Belum tentu kita setuju kebijakan ya, saya garis bawahi. Tetapi, dan ada satu pesan yang menarik. Pak Anies, boleh saya minta Anda kerucutkan maksudnya stabil itu apa? Misalnya ketika bertanya, maka dijelaskan dengan baik, dengan tenang. Apapun situasinya, apapun yang dihadapi pemimpin, meresponnya, membuat suasana menjadi lebih teduh. Itu juga yang dibutuhkan. Jadi bukan justru menjadi pemantik konflik.
bukan menjadi pemantik masalah, tapi hadir menyelesaikan masalah. Dan yang gak kalah penting, Pak Harto sering mengatakan, ojo dumeh, jangan sering merasa, Baik. ojo kagetan. Itu sebagian filosofi. Nah, saya rasa kita perlu belajar dari semua pemimpin-pemimpin yang ada di Republik Kita kasih ini. aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Saya ingin minta Pak Basuki menanggapi khusus seperti pertanyaan yang tadi, pelajaran kepemimpinan yang tadi disebutkan oleh Pak Anies. Apakah Anda sependapat dengan itu? Ya, itu sih memang umum-umum ya begitu ngomongnya ya. Tapi kalau buat saya, pelajaran baik dari Pak Harto, itu ada menjaga kestabilan harga sembako. Makanya itu penting banget. Saya pernah dengar satu cerita menarik. Ketika waktu itu di Sulawesi Utara, itu pedagang beras sudah mau naikin harga beras. Karena mereka ngintip gudang Bulog di Manado itu kosong. Lalu malam itu juga Pak Harto perintahkan Pak Wiranto, siapkan Hercules, isi beras yang banyak, terbangkan malam ini juga ke Manado. Begitu terbang ke Manado, besok paginya sengaja ngundang wartawan datang, dibuka itu gudang penuh beras. Langsung pedagang beras tidak berani menaikkan harga beras. Nah itu yang saya lakukan di Jakarta sekarang. Menyontoh Pak Harto. Ketika pedagang di Cipinang mulai numpuk beras, saya bilang, aku punya stok 250.000 ton loh. Kalau kalian numpuk pakai hutang bank, selesai kalian. Terus saya kasih 300 miliar nih pada Food Station Cipinang. Baik, Nah itu yang kita lakukan. Makanya saya katakan sembako ini kita pelajari, maka kita extend. Saya ingin minta Anda mengerucutkan ke ini Pak Ahok, ketika tadi disebutkan Pak Harto stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah. Apakah itu juga Anda miliki? Ya, sekarang karena kemudian kalau saya tidak bisa memetakan masalah, Anda tidak mungkin melihat kemudian melakukan bisnis di Jakarta meloncat tajam. Anda tidak mungkin merasakan pengobatan begitu baik, rumah sakit begitu baik. tidak emosional Pak Ahok? Ya, sekarang kalau emosional, kalau kamu ngeyel ya gue emosional. Tapi kalau kamu nggak ngeyel mah biasa-biasa aja. Buktinya bisa contoh ya, sungai kenapa banjir bisa berkurang dari 2.200 titik dengan 80? Itu karena bawahnya kerja dengan baik. Baik. Bahkan saya sering nonton bareng dengan teman-teman yang dari PPSU itu. Saya juga jamu mereka. Jadi sebetulnya kalau dibilang bahwa nggak lakukan, kalau nggak lakukan mah, saya kira kepuasan orang Jakarta nggak capai Baik. 75%. Kita kasih tepuk tangan untuk keduanya. Saya ingin Pak Basuki dan Pak Anies, saya ingin masih open diskusi. Masing-masing punya gaya sendiri, tapi mana yang lebih efektif untuk mengelola birokrasi dan untuk melayani publik. Persepsinya Pak Basuki yang terbentuk dari Anda, ceplas-ceplos apa adanya, tapi mudah marah dan gampang pecat anak buah katanya. Persepsinya. Pak Anies, persepsinya santun tapi tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tepatkah persepsi itu? Pak Basuki, tepat tidak persepsi itu? Ya, tergantung. Mirip-mirip lah ya. Yang mana yang mirip Pak? Saya tadi Nah, sebutkan. sebetulnya gini, kalau dibilang saya lakukan sendiri, emosional enggak. Kita pecat anak buah itu dalam rangka, karena timnya enggak benar. Karena itu ada sistem. Jadi, PNS bekerja di DKI itu ada scorecard, ada indikator kinerja. Jadi kalau kamu nggak bagus, kamu akan tersingkir. Jadi ini sistem. Jadi teman-teman kamu yang akan minta ganti. Jadi yang minta ganti-ganti pecat itu bukan saya. Itu memang dari timnya. Baik. Mereka putuskan karena dia nilai seluruh dari mereka. Jadi kalau bilang saya tukang pecat-pecat, kalau kamu kinerja nggak baik, ya mohon maaf, memang harus tersingkir gitu loh. Pak Anies persepsinya tepat tidak? Tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tidak mungkin berhentikan Tidak anak berani buah. pecat anak buah Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Oke? Jadi bagaimana kita nggak berani? Oh, apalagi anak buahnya. Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi apalagi anak buahnya? Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih angkanya. Bagi saya sederhana sekali. Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70. Programnya terrealisasi. Kasihan warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30%. 30% itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki? Saya terusin dikit ya, tapi bedanya kita lakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan menggunakan sistem. Baik. Jadi bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali, tapi lakukan dengan benar dan baik. Itu yang kita Pak Basuki, kerjakan. tanggapan Anda? Ya, kalau saya mau pecat saya kira bukan tergantung Pak Anies, tergantung warga Jakarta sih. Baik. Ya, kontrak saya sampai Oktober 2017. Ya,
Dalam hal ini saya memang anak buahnya Pak Anies karena saya pelayan warga Jakarta. Kemudian Pak Anies pelayan warga Jakarta, ya saya anak buahnya. Baik. Makanya kalau mau mecat saya bukan sebagai calon gubernur, tapi sebagai warga DKI. Nah Baik. itu, terus kalau bicara tentang tadi 70%, sebetulnya gini, Anda harus ikutin. Sekarang uang kita malah nggak cukup banyak kok, terserap dengan baik. Kenapa? Dulu itu 70%, karena kita banyak motong. Banyak anggaran yang mau dicuri, mau di markup. Baik. Coba lihat, walaupun 70% pembangunan Jakarta lebih baik kok sekarang kok. Orang lebih merasa ada pembangunan. Daripada dulu beli UPS, ngapain gitu loh. Ya saya kira ya itu yang, jadi itu saya nggak mau kompromi gitu. Saya komentari Baik. di sini. Baik. Menurut saya menarik. Bagi awam memang iya, nampaknya melakukan penghematan. Tapi ini pemerintahan ya, bukan kantong pribadi. Pemerintahan yang membuat rencana anggaran siapa sih? Gubernur. Dengan siapa? Dengan DPRD. Jadi anggaran itu dibuat oleh Pak Gubernur. Kalau memang mau melakukan penghematan, lakukanlah ketika menyusun anggaran. Baik. Bukan anggarannya disusun, tidak terlaksana, lalu bilang oh itu penghematan. Ini bukan cara yang baik untuk warga Jakarta. Pak Basuki? Gini lah ya, nanti gimana ngomongnya ya. Pak Anies ini gini loh, kita ada e-musrenbang, ada e-budgeting. Nah dulu sebelum e-budgeting, itu uang-uang tuh ada 70.000 lebih item. Kamu nggak bisa kontrol ketika oknum PNS sama oknum DPRD sebagai pengawas bermain. Ini karena pengawas yang main. Makanya saya membuat e-budgeting, e-musrenbang. Itu yang terjadi tahun 2015. Saya mau dipecat dari DPRD karena dianggap mengeluarkan APBD yang berbeda. Baik. Sebetulnya APBD yang saya keluarkan itulah yang lebih baik gitu loh. Lalu 2015 PNS saya nggak mungkin lawan dua kan. Jadi kita harus ingat Jakarta ini per tahun-tahun anggarannya itu terlalu boros. Pembelian barang nggak baik. Nah ini saya potong. Oke. Saya butuh waktu. Pak Basuki, saya Coba sudah- lihat anggaran 2016, 2017. Kita akan masuk bicara 2016 anggaran. sudah 80% lebih. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat, Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan saya ingin menyambung diskusi terbuka itu tadi mengatakan anggaran, tadi mengatakan PNS. Yang jelas kalau bicara soal bagaimana birokrasi di Jakarta, Pak Basuki dan Pak Anies, yang paling menonjol itu adalah tunjangan kinerja daerah untuk PNS di Jakarta yang nilainya sangat tinggi. Kita akan lihat grafis berikut yang membandingkan grafis tunjangan kinerja PNS DKI dibanding provinsi lain. Kita akan tunjukkan. Di level sekretariat daerah untuk DKI jumlahnya 4 kali lipat dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. 127 juta rupiah itu di luar tunjangan dan di luar gaji. Di level lurah, di DKI Jakarta lurah bisa bawa pulang tunjangan sebesar 27 juta rupiah. Perbedaannya hingga 3 sampai 4 kali lipat. Camat di DKI Jakarta mendapat tunjangan lebih besar dibanding jabatan sekda di Provinsi Jawa Barat maupun Provinsi Jawa Timur. Saya ingin ke Pak Anies terlebih dahulu. Apakah Anda akan mempertahankan gaji dan tunjangan kinerja daerah yang sebesar ini? Yang menjadi isu adalah kinerjanya sekarang. Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD sekarang. Persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek di dalam kinerja? Dan kalau kita lihat kinerja jangan hanya kinerja pribadi. Yang kami akan lakukan nanti adalah kita susun. Ini seperti yang saya sering sampaikan. Kita punya ukuran-ukuran objektif dari pelaksanaan program oleh birokrasi. Lalu diterjemahkan menjadi apa? Diterjemahkan menjadi target tiap-tiap unit kerja, satuan kerja. Ketika sudah diterjemahkan, para kepala di tempat itu harus merumuskan target-target yang kita sepakati. Bila targetnya tidak tercapai, maka itu sekaligus menjadi surat pengunduran diri. Jadi, yang penting di sini, ya angkanya tinggi, itu sudah diputuskan oleh Pak Basuki. Sekarang kita tugasnya adalah meninggikan kinerjanya. Dan itu artinya birokrasinya diterjemahkan dalam kegiatan. Baik. Kalau itu ada, ini nggak lagi 70%. Tapi dan kalau Anda, kita lihat, Pak Anies, saya ingin Anda menjawab. Jadi Anda setuju jumlahnya sebesar ini dan tidak akan Anda ubah? Saya tidak akan ubah dulu itu. Saya justru akan ubah kinerjanya dulu. Prioritasnya bukan pada menurunkan, prioritas pada kinerjanya. Kalau kinerjanya baik, maka angka ini menjadi nggak masalah. Kita beri aplaus untuk Pak Anies Baswedan. Pak Basuki, saya ingin tahu apakah kemudian telah berhasil menambah efisiensi kerja, memperbaiki tata kelola birokrasi? Ya, ini makanya saya katakan, Pak Anies nggak tahu yang disebutkan ukuran, target, satuan kerja. Itu yang saya katakan tadi, itu adalah indikator kinerja. Jadi tadi gaji tadi bukan pasti dapat.
mereka harus bekerja. Misalnya Sekda mau dapat 127 juta. Dia harus menyelesaikan nggak tahu 5.000 apa 6.000 disposisi. Dia harus mengeluarkan pergub sekian. Nah itu dievaluasi tuh per tim. Nah ini pergub masuk akal nggak? Kinerja masuk akal nggak? Itu kerja. Jadi bukan saya yang tentukan. Beliau-beliau yang menentukan. Nah outputnya apa? Pelayanan ke masyarakat. Misalnya seorang lurah, dia mau dapat hampir 30 juta. Dia mesti putuskan berapa banyak orang miskin. Kerjasama dengan Dasa Wisma. Jadi jelas, semua ini jelas. Jadi nggak perlu capek-capek membuat ukuran, target, Pak Anies. Nggak usah. Sudah ada semua Pak. Tinggal Bapak ikutin. Supaya kalau Bapak besok datang ke BKD pun sudah jelas. Scorecardnya jelas. Lurah jelas mau ngapain. Camat jelas mau ngapain. Semua angka. Jadi makanya kenapa kita suka ganti-ganti anak buah. Bukan saya yang minta ganti. Timnya yang minta ganti. Karena mereka khawatir kalau ini nggak diganti, melemahkan target pimpinannya. Baik. Jadi ini sudah ada semua. Kita beri aplaus untuk Pak Basuki Ini yang kita Cahayapurnama. lakukan. Itu di segmen 3. Pak, sederhana aja. Kalau itu jalan, maka program terrealisasi. Baik. Pada saat Pak Basuki kemarin mengambil cuti pun baru 65% lebih Baik, yang karena- terrealisasi. Oh enggak, itu salah loh. Itu tahun lalu tuh 80% lebih loh. Pak Anies datanya Sebentar. salah. Saya Itu luruskan salah, ya. 80% lebih loh. Saya luruskan. 80% lebih itu setelah dipegang oleh PLT. Pada saat beliau meninggalkan masih 60-an sampai Bagaimana, 70%. Gini Pak Betul Anies ya. itu. Anda bisa cek. Proyek Kita rumah dengarkan. susun, jalan sungai. Kalau Anda bayar sebelum selesai, masuk penjara kita. Jadi itu pasti di penghujung tahun baru dilunasin. Baik. Jadi bukan pada tahun PLT yang sebelumnya- lunasin, bukan. Baik, Dan kita pada akan tahun sebelumnya kita akan hanya 70%. Ya, Kita akan kan lanjutkan. kita potong kan. Kita akan lanjutkan setelah pariwara dengan membahas. Kita berikan aplaus untuk keduanya dulu. Semakin hangat. Semakin hangat. Siapapun yang menjadi gubernur memang pasti akan mendapatkan banyak kemudahan, harus memberikan banyak kemudahan untuk warga Jakarta. Itu satu hal yang pasti. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, kita akan bahas lagi program yang sama tapi tak serupa. Apa saja itu di bidang transportasi dan juga di bidang mengusahakan lapangan kerja. Setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. dipersembahkan oleh Terima kasih banyak Anda masih terus menyimak Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa sekali lagi karena kampanye sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan program-program kedua kandidat sudah disosialisasikan, maka fokus perdebatan malam ini adalah komparasi, pembanding, mana keunggulannya dan kalaupun misalnya sama atau serupa, apa hal lain yang ditawarkan sehingga bisa memberikan nilai lebih. Seperti yang ini misalnya, apakah ini juga program yang sama, serupa, mirip-mirip? Kita lihat yang berikut ini. Juga satu bukti, satu lagi pengusaha lahir di program OKOC yang dipertanyakan oleh Pak Basuki.
Ini bangun siapa bangun duluan? Ini OKOC sesungguhnya. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Basuki Cahayapurnama. Tadi cuplikan Anda mengatakan Anda pada saat itu berada di Jakarta Creative Hub, pusat pengembangan industri kreatif, dan Anda menyebutkan inilah program OKOC sesungguhnya. Apa maksud Anda? Apa yang kemudian Anda tawarkan untuk melahirkan wirausaha baru? 1,5 menit, Pak Basuki. Ya, jadi yang kami lakukan itu sebenarnya perencanaan sudah tahun 2014. Waktu itu ada Jakarta Fashion Show. Kami melihat begitu banyak anak muda mampu menciptakan kreasi yang bagus. Tapi dia nggak punya komputer, mesin potong, sizing. Lalu kita kerjasama dengan mereka. Kita bangun aja supaya orang bisa datang situ, mendesain. Lalu udah desain, kita patenkan, kita siapkan PT, termasuk nyiapin kantor bersubsidi. Jadi yang namanya Jakarta Creative Hub itu, kalau kita bahasa Indonesia kan lebih cocok sebagai tempat kumpul kreatif sebetulnya. Di sini udah dimodalin, ada kantor, dapat pesanan, kita kan kasih modal dengan pembagian hasil 80-20. 80 buat yang punya kreativitas tadi. Lalu dalam perkembangan, kenapa jadi lama? Saya ketika sampai di Rotterdam, saya melihat kenapa cuma tekstil, kenapa cuma kulit, kenapa nggak masuk ke kayu juga, kenapa nggak masuk ke logam. Makanya akhirnya kita mulai menambah mesin. Jadi rencana tuh satu gedung di Waduk Melati, itu akan menjadi tempat kumpul kreatif. Kantor, alamat, semua di sana. Dan kita akan bangun puluhan lokasi di tempat-tempat diklat kita. Karena banyak orang pintar, tapi dia nggak punya peralatan. Nggak punya komputer, nggak punya mesin, nggak punya modal. Nah kita siapkan A sampai jadi seorang pelaku. Seperti itu. Bukan cuma pelatihan jadinya. Kita beri aplaus untuk Pak Basuki. Pak Anies, 1,5 menit. Apakah masih melihat ini program yang meniru setelah tadi mendengarkan penjelasan Pak Basuki? Meniru dalam artian co-working space-nya. Tapi kalau programnya bedanya luar biasa. Kita pada rakyat kecil. Gimana pedagang somai ke tempat ini? Gimana pedagang bakso? Gimana penjahit kampung? Yang mau dibangun di sini lewat program OKOC itu justru wirausaha kecil. Yang hari ini mereka kekurangan modal, kekurangan pendampingan, pelatihan minim, jaringan minim. Jadi yang mau dikerjakan di OKOC itu bukan sekedar memberikan tempat. Tadi penggunanya kelas menengah kira-kiranya, anak-anak kelas menengah. Yang itu baik-baik saja. Kita perlu dorong mereka. Tetapi yang mau kita lakukan di sini justru menumbuhkan kesempatan kerja bagi ratusan ribu warga Jakarta. Bayangkan, sebagai contoh, penjahit diberi pendampingan, disambungkan dengan pasar. Misalnya Metro bikin seragam lewat OKOC, maka penjahitnya bukan perusahaan konveksi besar, tapi penjahitnya justru penjahit yang ada di kampung-kampung. Kenapa? Karena ada jaringannya. Dan kenapa berani pesan? Karena kualitasnya ditingkatkan. Perbedaan mendasarnya keberpihakan. Kami berpihak kepada yang di bawah, menyiapkan yang di bawah, fokusnya justru pada kecamatan, pada kampung, dan bukan berorientasi pada tempat. Kita tidak berpikir sekedar wadahnya. Kami nggak hanya berpikir benda matinya, yang ditumbuhkan warganya, pelatihannya. Kita sudah mulai sejak bulan November. Kalau ini diluncurkan Maret kemarin, kalau kita sudah semulai bulan November kita lakukan, dan sudah 7.000 terjangkau dalam beberapa bulan ini. Artinya program OKOC ini adalah menumbuhkan pusat-pusat perkembangan ekonomi di rakyat kebanyakan, dan insya Allah membuat kita beri aplaus untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Waktunya untuk diskusi terbuka. Saya ingin langsung beri kesempatan Pak Basuki untuk menanggapi yang tadi. Ini penggunanya kelas menengah yang kemarin diresmikan. Jadi saya sebutkan ya, bukan soal kelas menengah, justru yang penting Anda punya otak, punya kejujuran, Anda bisa masuk. Yang dimaksud dengan Xiaomai kecil-kecil itu kita ada namanya program IKM. Industri kecil menengah. Ini di bawah Dinas Perindustrian dan Energi. Kami telah mempunyai 21.000 pelaku. Nah sekarang yang dibutuhkan mereka mendaftarkan, mereka punya Bank DKI sekarang. Kenapa? Karena kita siapkan 1 juta, 1 triliun untuk bantuan modal dengan bunga yang murah. Tapi kalau dia nggak punya Bank DKI, kita nggak bisa pelajari perilaku dia. Karena dalam memberikan kredit, yang paling dibutuhkan bukan jumlah uang, tapi perilaku. Dia ada uang, dia mau nggak nyetor 2.000. Kita bangunkan banyak tempat juga untuk PKL. Bahkan kita buat pelatihan di RPTRA, termasuk di rumah susun. Kita pelatihan untuk produk. Nah kita lakukan ini. Bahkan beberapa konveksi,
udah kita dorong Baik. untuk produk dari rumah susun. Seperti kesek kaki, serbet yang dijual di toko itu diproduk di rumah susun. Pak Anies? Ini juga yang membedakan. Kita bukan pemerintah dengan warga saja, tapi justru pemerintah lewat program OKOC ini mengajak para pelaku dari private sector. Yuk terlibat. Jadi yang mendampingi para pemula atau bisnis kecil yang mau ditumbuhkan itu adalah entrepreneur-entrepreneur lain. Apa sih yang sedang dilakukan? Ini Pak Basuki, pemerintah yang modern ke depan itu justru role-nya makin mengecil. Kenapa? Karena dia memberikan ruang bagi warganya berinteraksi, termasuk di sektor perekonomian. Apa yang terjadi? Kemudian pertumbuhan ekonomi di Jakarta terasa juga sampai ke bawah. Itu yang terjadi di Shanghai, itu yang terjadi di Seoul, itu terjadi di Taipei. Kenapa? Karena sektor besar, industri besar yang skala ekonominya besar nyambung dengan yang di bawah. Jadi home industry itu link dengan industri-industri yang maju. Nah, yang kita melakukan di Jakarta itu bukan pemerintahnya sekedar langsung mendanai, bukan. Baik. Justru pendanaannya dan lain-lain tumbuhnya dari swasta. Dan ini akan membuat perekonomian di Jakarta connected antara yang kecil dan besar dan tumbuhnya bersama-sama. Pak Basuki? Jadi gini ya. Ini Pak Anies ini kita ngomong ke sini. Sebetulnya gini, kalau Anda datang ke kampung-kampungnya, datang ke rusun, itu semua kerjaan yang dititipkan itu dari perusahaan besar. Misalnya sekarang perusahaan yang jahit kesek kaki, konveksi, itu udah nggak dikerjakan di pabriknya. Dia mulai drop pelatihan di rusun-rusun. Bahkan di gang-gang yang sempit, itu mereka mulai drop mesin. Nah kita paling bantu, misalnya kurang mesin obras. Kenapa obrasnya di luar? Oh dari perusahaan tidak kasih obras. Nah ini kita bantu, hanya 3,5 juta kok. Nah itu kita lakukan. Jadi kalau Pak Anies mengatakan baru mau, Jakarta ini udah berlangsung kehidupan seperti begitu. Di Jakarta udah ada. Jadi konveksi di rumah tangga itu dikerjakan dari pabrik. Potong, plat, mainan, itu yang dilakukan di Hong Kong dulu. Baik. Dan kita ingin tambahkan, kita akan ubah aturan zona untuk orang-orang yang bekerja. Jadi kita lihat di sini, Pak Basuki menyebut itu baru sekarang sih dilakukan. Pak Basuki 2014 sampai 2017 itu 3 tahun ya. Kalau jembatan bisa cepat selesai, tapi kalau untuk rakyat kecil prosesnya lama, agak panjang. Kita dengarkan. Saya ingin sampaikan kepada semua, ini adalah keresahan warga. Justru kepemimpinan efektif berpihak, artinya ada keberpihakan. Termasuk ketika memberikan kesempatan bagi mereka berusaha di rumahnya. Baik. Untuk yang kecil, untuk yang mikro, justru mereka tidak mungkin bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Dan Kita satu beri lagi, baik. lokasi kita di kampung-kampung, bukan di 1-2 titik yang Oke. merepotkan bagi warga Jakarta. Saya ingin kasih kesempatan sedikit soal lokasi tadi. Ya sama di kampung-kampung semua. Coba lihat di Jakarta, Tambora, Tanah Abang. Justru saya nggak ngerti kalau efektif berpihak. Seolah-olah kami 5 tahun tidak berpihak. Kok kepuasan warga kok di atas 70%? Saya juga bingung nilainya gitu loh. Kan semua kan berbalik ke ukuran. Baik, Pak Anies? Saya itu bingung juga. Pak Anies ada tanggapan? Saya rasa itu lebih apologi ya, nggak perlu ditanggapi. Baik, kita akan lanjutkan. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat. Kita ingin lanjutkan ke fokus, kita akan fokus pada transportasi, Pak Anies, Pak Basuki, tapi kita akan fokus ke satu hal yang spesifik di program transportasi, khususnya program integrasi. Pak Ahok belum lama ini PT Transjakarta telah menandatangani kesepakatan atau MOU dengan koperasi Kalpika, Wakana Kalpika, KWK. Ya. Angkot-angkot KWK akan menjadi angkutan pengumpan atau feeder Ya. bagi layanan bus Transjakarta. Ya. Sementara Pak Anies, Anda memiliki konsep OKO Trip yang di dalamnya antara lain menggandeng angkot menjadi pengumpan Transjakarta. Saya ingin ke Anda terlebih dahulu, Pak Anies. Apakah yang sudah dilakukan PT Transjakarta ini sama dengan gambaran Anda soal integrasi moda transportasi? 1,5 menit. Jadi kita membayangkan sistem transportasi di Jakarta ini tersambungkan antar moda transportasi dari mulai bis yang kecil, bis yang sedang sampai dengan BRT, LRT, MRT sebagai core tersambungkan. Karena itu terintegrasi itu artinya nyambung satu sama lain. Naik angkot bisa pindah ke minibus, bisa pindah ke bis besar dalam satu sistem. Karenanya pembiayaannya satu biaya untuk seluruh rute sehingga kemana saja nyambung. Nah, ketika saya menyampaikan ini, menyambungkan
Beliau mengatakan, Pak Basuki, bahwa Pak Anies nggak baca undang-undang, angkot itu nggak ada. Tapi kemudian malah melaksanakannya. Jadi kita senang bahwa ide kita diadopsi dan langsung dilaksanakan. Meskipun unik juga, artinya penandatangannya di kantor DPP Golkar dengan KWK. Tapi itu catatan tersendirilah di samping substansinya. Intinya adalah mengintegrasikan. Sehingga warga Jakarta mendapatkan keuntungan. Karena transportasi massal nyambung. Hari ini tidak. Bahkan hari ini rute kendaraan itu masih menggambarkan rute masa lalu. Dan saya beri catatan, hari ini kita memiliki sekitar 1.347 kendaraan ukuran busway ini. Baik. Tetapi, dan subsidinya luar biasa, 1,6 triliun di sini. Sementara kepada angkot kita nggak pernah bantu. Kalau kami sebaliknya. Baik. Justru kita akan membantu 13.000 angkot ini bersama dengan minibus, bersama dengan bis besar, sehingga semua merasakan manfaat. Kita kasih pemerintah. aplaus untuk kandidat nomor urut 3. Pak Basuki, 1,5 menit untuk menanggapi, silakan. Ya, saya mau jelaskan. Undang-undang lalu lintas itu dikeluarkan tahun 2009. Lalu kenapa kami 2013 memutuskan membentuk PT? Karena dulu Transjakarta itu hanya urusannya itu BRT, busway. Ini nggak benar. Dia harus semua total. Makanya 2014, hari ini kebetulan ulang tahun PT Transjakarta yang ketiga. Hari ini. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan ini semua. Kenapa saya katakan kalau subsidi ke angkot bisa melanggar aturan undang-undang, angkot ini nggak bisa jalankan sistem pelayanan minimum. SPM-nya nggak bisa, pol nggak bisa, biaya kecil. Pemiliknya itu nggak mampu ganti bus. Makanya dengan kerjasama Transjakarta, kami ubah jadi bus sedang. Karena bus angkot ini sisi keamanan nggak bagus juga. Nah ini yang kita lakukan. Kalau kenapa tanda tangan di Golkar, itu kemudian pinjam tempat gratis mereka saja. Nggak ada hubungan dengan DPP Golkar ini. Jadi Transjakarta hari ini menjadi ibu perusahaan swasta dimiliki saham oleh kami, membantu angkot-angkot itu meremajakan. Sehingga nggak ada lagi Metro Mini, Mikrolet yang jelek-jelek. Tapi kehidupan sopirnya, pemiliknya tetap sejahtera. Karena 2 kali UMP gajinya. Pemiliknya bisa dapat 5 juta tiap bulan. Nah ini tugas Transjakarta. Baik, Nana. kita kasih aplaus untuk Pak Basuki terlebih dahulu. Saya ingin Sayangnya tidak ada waktu untuk ingin catatan diskusi sedikit terbuka. aja. Kalau saya memberikan kesempatan kepada Anda, saya harus memberikan kesempatan juga kepada Pak Basuki untuk menanggapi. Karena saya berikan 30 detik Anda menanggapi dan Pak Basuki 30 detik. Beliau sudah 5 tahun berada di Jakarta dan baru di 6 bulan terakhir memikirkan integrasi dengan moda-moda yang kecil. Ini adalah saya katakan tadi kepemimpinan efektif, perencanaannya benar, eksekusi. Di bulan-bulan terakhir baru memikirkan tentang integrasi. Betapa berbahayanya pendekatan seperti ini. Untung ada kampanye. Kalau nggak ada kampanye, nggak ada belajar integrasi, nggak muncul ide ini. Pak Basuki 30 detik. Anda kalau lihat data Transjakarta setelah jadi PT, itu udah nambah 77 trayek baru di luar busway. Dan bicara integrasi, ini bukan ilmu dari Pak Anies, ini udah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Jadi saya melaksanakan ini, cuma kan kita nggak ada Aladin. Kalau saya beli bus semua gitu banyak, ini angkot kan sudah ada, kasihan. Kasihan sama mereka gitu. 30 detik Jadi sudah kita habis bertahan. waktunya. sekali, Nak. Kita akan lanjutkan dengan topik yang lain. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh Di balik kulit cantik yang sesungguhnya, ada Diva Beauty Drink. Dengan kolagen aktif, elastin, dan vitamin E, mengembalikan cantik mudamu. 2 botol Diva sehari. dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Pemirsa, ibu kota pastilah menawarkan berjuta mimpi dan harapan.
menggoda orang untuk bertandang. Lahan semakin sempit, ruang hunian dan ruang sosial juga semakin sedikit. Saya ingin bertanya soal program perumahan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Apa keunggulan program rumah untuk rakyat yang Anda berdua miliki dan bagaimana itu akan lebih baik dibandingkan yang sudah berjalan selama ini? Saya ingin beri kesempatan pertama untuk Pak Anies, 1,5 menit. Di Jakarta ini salah satu masalah yang dimiliki oleh warga adalah rumah. Kalau kita lihat datanya, hanya 51% dari penduduk Jakarta yang memiliki hunian sendiri. 49% tidak. Dan dari 49% itu 40% adalah penduduk miskin. Karena itu harus ada solusi bagi yang 49% ini. Di samping itu juga adalah warga anak-anak milenial. Anak-anak baru, generasi baru. Ini jumlahnya 2,8 juta di Jakarta. Kira-kira 30% penduduk. Bagi mereka yang muda, baru selesai dari proses pembelajaran, masuk kerja di Jakarta. Bagi mereka yang kondisi prasejahtera, mereka perlu solusi untuk punya papan. Dan kita tahu sandang, pangan, papan adalah kebutuhan mendasar. Masa sandang mau sewa, papan sewa terus umur hidup? Tidaklah. Karena itu mereka harus bisa memiliki rumah. Nah, pemerintah melihat kenyataan ini, harus turun tangan, bukan diam, bukan malah menyediakan rumah sewa terus, tapi berikan. Apa kendala utamanya? Kendala utamanya bagi warga bukan pada cicilannya, bukan pada suplai rumahnya, tetapi pada DP. DP itu salah satu beban. Sebagai contoh, rumah harganya 350 juta misalnya, dia harus membayar DP sebutlah 52 juta. Itu bukan angka yang kecil. Dan di sini kemudian kami datang dengan solusi, memberikan DP 0 rupiah. Dengan program ini, maka warga bisa mendapatkan rumah, bisa memiliki rumah, kredit jangka panjang, dan Pemda menyelesaikan masalah mereka. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Waktu yang sama, Pak Basuki, 1,5 menit soal keunggulan program perumahan Anda. Ya, ini adalah realita. Jadi orang Jakarta itu nggak bisa beli rumah di Jakarta. Makanya kami khusus yang sudah berumah tangga, kita mau bangun di atas depo-depo kereta api, LRT, MRT, terminal, bus, itu semua ada apartemen ukuran 36. Apakah itu sewa? Nggak sewa sebetulnya. Pengertian sewa rusun itu salah. Orang kalau gaji 3 juta lebih, kalau dia memiliki apartemen pun, biaya pemeliharaan lingkungannya nggak sanggup dia bayar. Karena harus 800 ribu lebih. Makanya kami menyediakan itu, dia hanya bayar IPL yang kami subsidi 80%. Jadi hanya bayar antara 150 ribu sampai 450 ribu per bulan. Bukan sewa, ini pemeliharaan lingkungan. Nah, kita harapkan yang pasangan muda, yang anak-anak milenial ini, dia bisa beli di pinggiran untuk investasi tanah. Jakarta nggak mungkin beli rumah yang tanah. Tapi dia keluarga boleh tinggal di tengah kota. Ini yang kami bangunkan untuk mereka. Istilah saya untuk kelas menengah, apartemen harga kos. Kalau kamu kredit 30 tahun, nggak sanggup. 30 tahun udah ambruk, nggak ada yang pelihara. Makanya kami lakukan apa? Kebujangan tinggal dulu sama orang tua. Rumah orang tua jelek, kami bedah rumah. BPHTB gratis, 2 miliar ke bawah. PBB gratis. Supaya orang miskin ini tidak tersingkir keluar kota. Lagi kita lagi buat program sampai 2019. PBB rumah tinggal ke depan tuh nggak bayar. Kecuali untuk buat usaha. Nah ini tunggu 2019. Kita mesti ubah perda tata ruangnya dulu. Itu solusi kami. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Anies, saya ingin Anda lebih spesifik menjelaskan soal DP 0 rupiah. Karena kalau misalnya ada angka UMR sekarang misalnya 3,35 juta rupiah. Kalau kemudian maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah 7 juta per bulan, harus menyisihkan 2,3 juta per bulan selama 6 bulan. Konkretnya DP 0 rupiah ini akan seperti apa, Pak Anies? Konkretnya adalah warga memiliki kesempatan untuk memilih rumah mereka. Pemerintah bisa saja menyiapkan, tapi di sisi lain ada supply dan ada demand di warga. Dan ini yang kita selesaikan dengan memberikan kesempatan bantuan untuk pembiayaan. Jadi bukan pemerintah membangun rumahnya saja. Jadi jangan dibayangkan program ini kami membangunkan rumah. Tetapi justru warga bisa membeli. Kenapa? Kampung itu tidak ada masalah kok, orang hidup di kampung, tinggal di kampung. Problemnya kampung itu bukan kampungnya, kumuhnya. Kumuhnya beresin. Tapi kalau mereka membeli rumah di kampung, boleh banyak. Dan rumah-rumah itu banyak yang terjangkau di tengah Jakarta. Kita lihat sederhana sekali, lihat di online aja. Banyak sekali tawaran-tawaran rumah dengan harga yang bisa terjangkau oleh warga penghasilan 7 juta ke bawah. Nah ini yang kita sasar. Mengapa ini penting? Coba perhatikan, kenaikan gaji itu hanya sekitar 10% rata-rata.
tapi kenaikan harga properti itu sampai bisa 20%. Jadi seseorang yang bekerja akan selalu di belakang. Nah, kalau kita tidak menyiapkan jembatan, mereka nggak akan punya kesempatan untuk punya rumah. Baik, Dan Pak Anies, itu saya mau kira-kira. tanya, jembatan itu selama ini Anda lihat belum disediakan oleh pemerintah provinsi? Betul, karena kita harus selalu tergantung kepada rumah susun. Kalau ini tidak, ini supply yang ada di masyarakat. Masyarakat menjual rumah ukuran apapun juga, mereka bisa menggunakan. Dan syaratnya, ini rumah pertama, akan rumah untuk ditinggali, bukan untuk kegiatan usaha. Pak Basuki, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat ada jembatan. Makanya jembatan itu adalah rusun. Jakarta kamu nggak mungkin beli rumah harga tanah. Apalagi sekarang makin nggak banjir lagi. Jadi harga tanah pada naik. Rata-rata tuh 10 jutaan sekarang harga tanah. Nggak ada lagi di bawah 10 juta. Kamu nggak bisa beli. Makanya yang kita lakukan ini adalah rumah susun apartemen. Tapi kalau rumah kampung milik orang tuanya, saya ngerti. Orang tua bikin bagi ke anak-anaknya kan. Nggak bisa bangun, udah sempit. Misalnya dia punya rumah cuma 100 meter. Nah kami tawarkan 100 meter, kita bangunin apartemen, dia dapat 2,5 kali. Jadi misalnya ada tanah 1 hektar kampung, kita bangunin apartemen, setengah hektarnya jadi taman. Ini dapat 250 meter. Jadi kira-kira dapat 6-7 unit apartemen. Sehingga dia bisa bagi ke anak, bisa sewa. Inilah program 2,5 kali kami kepada orang yang memiliki tanah. Makanya dia pasti kalau jual tanah 100 meter 1 miliar, gimana mau beli? 50 meter 500 juta, nggak bisa beli. Jadi yang 300 juta itu pasti adalah model apartemen. Itu pun modelnya 300 juta. Jadi itu yang saya katakan jembatannya adalah ketika gajinya 7-10 juta, saya usulkan mereka lebih baik beli tanah di pinggiran Jakarta. Baik. Tapi dia kos apartemen harga 2,5 juta di tengah kota. Yang Pak Anies? berkeluarga ya. Pak Anies? Pak, sebetulnya Pak Basuki harus lebih dekat dengan kenyataan di Jakarta, Pak Basuki. Ini Kelihatannya Pak kenyataan Basuki kok, agak jauh nih. Kelihatannya Pak Basuki nggak lihat nih kenyataan di Jakarta. Pak Basuki gampang sekali. Masuk website rumah 123. Anda pilih Jakarta Pusat, pilih rumah di bawah 500 juta, langsung keluar daftarnya. Rumah yang ditawarkan di bawah 500 juta. Anda mungkin heran, ya karena Anda kelas menengah, bicaranya di atas. Saya siang tadi ngecek dulu sebelum bicara di sini. Daftarnya banyak, tulis selatan ada. Dengan berbagai macam ukuran. Di sini bedanya. Kalau yang dikerjakan Pak Basuki, pemerintah yang menyelenggarakan inilah pendekatan lama. Pendekatan baru adalah ya pemerintah menyediakan dan pemerintah menyiapkan untuk suplai dari sesama warga. Yang mau jual ada pembeli. Dan saya garis bawahi. Tadi Pak Basuki menyebut akan mengurangi PBB. Saya terus terang agak kaget. Kadang-kadang melihat flip-flop. Dulu akan menghapus angkot, sekarang kerjasama dengan angkot. Dulu akan menaikkan PBB, sekarang justru menghapuskan PBB yang di bawah. Kaitannya apa? Baik, Kalau Pak menjelang... Pak Anies, saya harus artinya- kasih kesempatan untuk menanggapi Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Saya kira nggak usah kait pilkada melulu. PBB udah dihapus sejak tahun lalu. BPHTB udah sejak tahun lalu. Waktu itu Pak Anies saja belum pengen jadi gubernur. Masih menteri waktu itu gitu loh. Terus kalau bilang banyak rumah bisa dijual, backlog rumah itu besar sekali di Jakarta. Kalau rumah bisa gampang dibeli, udah gampang dibeli. Karena pemerintah ada program, kredit hanya 1%. Uang DP nggak sanggup. Kalau kamu punya rumah 300 juta ya, kalau beli 300 juta. Dibagi 30 tahun tambah bunga saya mesti bayar 833 ribu. Jadi jangan gampang ngomong saja. Bukti orang nggak bisa dapat rumah gitu loh Pak. Saya Makanya mengajak- salah satu solusi kita bikin rusun apartemen dan 2,5 kali itu. Pak Jadi secara Anies? Ya bertahap gampang gitu. aja. Pak Menurut Anies? saya lihat website aja. Di situ ada daftar. Ini kita Jakarta ya. Jadi semua informasi bisa dimunculkan di situ. Anda lihat website itu, bahkan termasuk pembiayaannya pun ada. Jadi rumah dengan angka 350 juta itu banyak. Bukan hanya di pinggir. Poin saya sebetulnya bukan hanya sekedar itu. Poinnya adalah pemerintah hadir menyelesaikan supply dan demand. Ada supply rumah-rumah murah, ada kebutuhan warga rumah murah, Baik. tapi ini nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena nggak sanggup DP. Nah, 350 juta misalnya. Itu kalau dihitung kira-kira dia harus bayar DP bisa 52 juta. Baik. Itu yang kita selesaikan. Saya Jadi ingin tumbuh pasarnya. Saya ingin lempar ke Pak Basuki. Ya, tadi kan bilang ada jutaan anak milenial yang butuh rumah. Terus banyak rakyat mau jual rumah. Saya anggap orang mau jual rumah nih, Bapak Ibu mau jual rumah 300 juta. Ini ada 1 juta anak muda butuh rumah nih. Terus saya pemerintah pengen nolong dia supaya dia nggak usah DP, nggak usah bunga, cicil sama pemerintah.
Kalau 350 juta kali 1 juta rumah, 350 triliun. Itu uang dari mana? Itu yang saya maksud gitu loh. Baik. Jadi ngomong gampang, banyak yang mau jual rumah, nggak ada duit beli. Pak Anies singkat 30 detik, 30 detik dan nanti 30 Ya, detik untuk Anda. Pilihannya sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat Baik. kenyataan itu. Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak bagi- Ahok. saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Makanya solusi saya adalah yang gaji 3 juta, udah tinggal dirusun kami subsidi deh seumur hidup. Yang udah 7 juta, tinggal model gaya kos. Yang di atas 10 juta, Baik. kita baru jual ke mereka gitu loh. Singkat Pak Anies. Jadi ada solusinya nih. Begitu ada keberpihakan, solusi banyak sekali muncul. Solusi misalnya begini, pemerintah bisa Baik. menanggung bunganya, bisa sekali. Bahkan peraturan Gubernur BI mengizinkan bila ini adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi problem di sini adalah keberpihakan. Begitu Pak berpihak, Basuki, solusi Pak banyak Basuki sekali. terakhir. Saya orang keuangan ya, saya agak bingung juga. APBN 2000 triliun. Kalau buat beli 1 juta rumah 350 triliun, Baik. ini mau bangun apa lagi kita untuk Saya rumah? ingatkan, Terus kita orang bisa bukan jual beli lagi di rumah. Enggak, Udahlah, saya- saya kira solusi yang kami berikan. Baik. Saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki, Pak. Baik. Pak Ini jujur Anies. aja. Baik. Ada Ya, tanggapan? jadi begini, ketika kita membicarakan 350 juta, itu bukan uang pemerintah. DP-nya yang dihilangkan. DP Menurut saya, rupiah. jadi begini, Baik. ini Saya sudah harus- ini contoh ada keberpihakan atau tidak, dan tidak perlu emosional. Ini adalah untuk warga, nggak perlu marah-marah Pak Basuki, dan nggak perlu menyerang pribadi. Cukup Baik. ditunjukkan programnya, dari situ kita lakukan. Kita dengarkan. Tidak ada yang kemudian karena malam ini adalah adu gagasan, adu pemikiran. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk kedua kandidat yang hadir Mata Najwa di malam hari ini. Itu adalah segmen kelima atau bagian kelima, Pak Basuki, Pak Anies. Setelah ini saya akan membacakan pertanyaan dari Anda, teman-teman yang berada di sosial media yang sudah mengirimkan. Ada ribuan pertanyaan yang masuk ke Mata Najwa yang akan saya tanyakan kedua kandidat ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Dipersembahkan oleh